Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Eh, Kami dari kelompok pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 8 akan melakukan presentasi kelompok di mana ini merupakan tugas atau bagian mata kuliah dari data science di mana Ibu dosen yaitu Insinyur Eni Yulianti MM Mkom. Di kesempatan kali ini juga kami akan mengangkat tema yaitu implementasi data science di dunia perbankan, secara khusus di sini Bank BRI. Untuk itu sebelum kami melakukan presentasi, kami akan memperkenalkan terlebih dahulu, perkenalkan diri masing-masing anggota kelompok 8. Mungkin dimulai dari saya. Nama lengkap saya Muhammad Fikra Siddiq. Saat ini di data science saya di kelas IT 402 dengan NIM 2104010700014 dan saat ini domisili di Makassar. Untuk selanjutnya mungkin saya lempar ke rekan saya yaitu Mas Bagus Adi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Adi Pratama dari kelas IT 402 dengan NIM 201404010101023 domisili Jawa Timur Sulawesi. Untuk selanjutnya rekan saya ke Kak Dayan. Silakan, Kak. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Dayan Budiarum. Untuk sekarang domisili berada di BSD Tangerang dan NIM saya 2104010101045. Saya serahkan ke Bang Oki. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oki Dwi Prianto dari kelas IT 402, NIM 2104010100199 dari Tuban, Jawa Timur. Terima kasih. Oke, Bang. Untuk selanjutnya mungkin Bang Gilan. Silakan, Bang. Baik, kenalkan nama saya Gilan Brinar, saya dari kelas IT 042, domisili saya di Jakarta Barat. Untuk NIM saya itu 202104010700068. Terima kasih. Sekian dari pengenalan anggota kelompok kami. Untuk selanjutnya kami masuk ke pembahasan. Untuk rekan yang akan membahas ini yaitu Bang Agus. Untuk itu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama saya akan memperkenalkan dari tugas data science, yaitu implementasi data science di bidang perbankan. Nah, data science sendiri itu adalah perkembangan teknologi, informasi, dan jumlah data yang terus meningkat ini membuka peluang besar bagi perusahaan untuk memanfaatkan data yang menjadi sumber informasi. Nah, dalam industri perbankan sendiri, data menjadi suatu aset uang yang sangat penting dalam mengambil keputusan bisnis yang tepat untuk memaksimalkan potensi data yang ada. Dengan menggunakan berbagai metode analisis data secara mendalam, data memiliki peran yang penting dalam membuat keputusan. Nah, data science sendiri adalah disiplin ilmu yang berfokus pada pemahaman analisis dan interpretasi data dengan menggunakan pendekatan ilmiah dan teknik matematika, statistik, dan komputasi. Untuk selanjutnya, karena tadi kita membahas data science di bidang perbankan, di materi kali ini kita dari kelompok 8 akan menerangkan data science di Bank BRI. Nah, Bank BRI sendiri telah menyadari pentingnya penggunaan data science dalam mengambil bisnis yang lebih efektif, di mana
di mana data science memberikan solusi yang tepat guna bagi pencapaian perusahaan agar target yang direncanakan bisa tercapai dengan sempurna. Pada praktiknya, data science sendiri tentunya menggunakan artificial intelligence dan machine learning untuk mengolah data. Keduanya berfungsi untuk membuat model yang relevan dengan ekspektasi bisnis perusahaan. Selain mengolah data, dalam hal ini Bank BRI mengadopsi konsep data science dengan menggunakan berbagai tools dan teknik dalam memproses, menganalisis, dan memanfaatkan data. Melalui analisis data yang mendalam, penggunaan algoritma yang cerdas, dan menggunakan AI, Bank BRI dapat memperoleh pengetahuan yang lebih baik tentang pola penipuan, mengidentifikasi transaksi yang mencurigakan, serta mengambil tindakan yang tepat untuk melindungi kepentingan nasabah perusahaan. Nah, untuk profil Bank BRI nanti akan dilanjutkan oleh Bang Gilan. Silakan Bang, slide Baik. di Untuk profil Bank BRI di sini akan saya jelaskan. Di sini PT Bank Rakyat Indonesia atau bisa kita sebut TBK BRI didirikan pada 16 Desember 1895 di Purwokerto, Jawa Tengah, dan merupakan bank komersial tertua serta salah satu bank milik pemerintah terbesar di Indonesia. Selama lebih dari 1 abad, BRI telah memainkan peran sentral dalam perekonomian Indonesia dengan konsistennya dalam memberikan pelayanan unggul, terutama untuk segmen usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Sebagai bank dengan fokus utama pada UMKM, reputasi sebagai lembaga mikrobank yang melekat di masyarakat Indonesia membuktikan komitmen BRI untuk senantiasa mengembangkan layanan sesuai dengan dan perkembangan masyarakat. BRI juga menjadi kekuatan penting dalam mendukung pertumbuhan perkotaan dan kota-kota sentra ekonomi baru di seluruh wilayah Indonesia. Dalam upaya memperluas jangkauan pelayanannya, BRI telah mengembangkan jaringan yang luas dengan lebih dari 7.900 unit kerja yang seluruh real time online. BRI terus berikan singkat atau short message service atau SMS dan berbagai channel lainnya seperti automatic teller mesin atau ATM, cash deposit machine atau CDM, electronic data capture atau EDC, dan kios sebagai mitra terpercaya bagi masyarakat dan bisnis seluruh Indonesia. BRI terus berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik dan memperluas jaringan dan mengembangkan produk serta jasa perbankan guna menjawab tuntunan zaman yang terus berkembang. Baik, untuk penggunaan dan manfaat data science. Oke, terima kasih untuk penggunaan dan manfaat data science di Bank BRI akan dilanjutkan oleh saya. Mungkin sebelumnya maaf ke Mas Bagus, di tempat saya slide-nya belum terganti, masih di slide 1. Maaf Mas, belum terganti ya? Masih Ya Mas. itu coba di enable dulu. sudah ada Bang? Nah, ya. Oke, terima kasih. Untuk penggunaan umum data science pada Bank BRI, yang pertama dapat analisis risiko kredit. Dengan menerapkan model prediktif berbasis machine learning, Bank BRI dapat menentukan
pelanggan yang memiliki resiko kredit tinggi dan mengambil keputusan kredit yang lebih akurat. Kemudian digunakan untuk deteksi penipuan. Data science di Bank BRI digunakan untuk mendeteksi pola atau pattern transaksi yang mencurigakan. Nah, teknik machine learning ini serta analisis statistik dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan mencegah penipuan dengan lebih efektif. Kemudian ada pengambilan keputusan bisnis. Data science di Bank BRI membantu manajemen dalam mengambil keputusan bisnis berdasarkan analisis yang akurat dan terkini. Dengan analisis statistik dan prediktif, Bank BRI dapat merencanakan strategi bisnis, mengidentifikasi peluang pasar, dan mengoptimalkan operasional dengan lebih baik. Selanjutnya, optimisasi penempatan cabang dan ATM. Data science membantu dalam analisis data geospasial untuk menentukan lokasi yang strategis untuk penempatan cabang dan ATM. Bank BRI dapat memaksimalkan aksesibilitas pelanggan dan efisiensi operasional dengan strategi penempatan yang tepat. Kemudian personalisasi layanan pelanggan, teknik data science digunakan untuk memahami perilaku dan preferensi pelanggan secara lebih mendalam. Dengan memanfaatkan analisis klaster dan rekomendasi sistem, Bank BRI dapat memberikan layanan yang lebih personal dan sesuai dengan kebutuhan individu pelanggan. Selanjutnya, pengelolaan portfolio investasi. Data science digunakan untuk menganalisis performa portfolio investasi dan memprediksi. Ya, saya lanjut. Selanjutnya, terdapat manfaat data science pada Bank BRI. Yang pertama adalah peningkatan layanan pelanggan. Dengan data science, Bank BRI dapat menganalisis perilaku dan preferensi pelanggan untuk menyediakan layanan yang lebih personal dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Kemudian penyesuaian kebijakan bisnis strategis. Dengan analisis data yang canggih, Bank BRI dapat terus memantau kinerja dan hasil strategi bisnis yang sedang berjalan. Jika ada kebutuhan, bank dapat dengan cepat menyesuaikan kebijakan atau strategi mereka berdasarkan temuan dari analisis data untuk tetap bersaing di pasar yang dinamis. Kemudian efisiensi operasional. Data science dapat membantu Bank BRI dalam mengoptimalkan proses operasional mereka. Dengan menganalisis data operasional, bank dapat mengidentifikasi area yang dapat ditingkatkan, mengurangi biaya, dan meningkatkan efisiensi secara keseluruhan. Kemudian yang terakhir adalah peningkatan pengalaman pengguna. Data science memungkinkan Bank BRI untuk mengumpulkan dan menganalisis data pelanggan dari berbagai sumber, termasuk data perilaku online dan interaksi dengan aplikasi perbankan. Informasi ini dapat digunakan untuk meningkatkan pengalaman pengguna dengan menyediakan rekomendasi produk yang lebih relevan, personalisasi layanan, dan antarmuka yang lebih intuitif. Oke, untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Oki. Untuk Mas Oki dipersilakan.
Oke, terima kasih. Selanjutnya, mengoptimalkan pengumpulan data dengan teknik dan algoritma data science. Selanjutnya, Bank BRI dapat menggunakan teknik dan algoritma data science untuk mengoptimalkan proses pengumpulan, penyimpanan, dan pengolahan data statistik. Dengan menggunakan teknik dan algoritma yang tepat, Bank BRI dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengumpulan, penyimpanan, dan pengolahan data statistik. Seperti selanjutnya, ya, tahap pertama pengumpulan data. Bank BRI sebagai salah satu bank besar di Indonesia telah merasakan manfaat besar dari penggunaan data science dalam berbagai aspek operasional dan strategis. Bank BRI dapat menganalisis informasi tersebut secara mendalam untuk mengambil keputusan bisnis yang lebih cerdas. Bentuk pengumpulan datanya seperti survei online. Bank BRI dapat membuat survei online untuk mengumpulkan data pelanggan, seperti data demografis, data perilaku, dan data lainnya yang relevan, dengan menggunakan beberapa platform survei online. Bisa juga dari data internal, seperti data transaksi, data kredit, data operasional, dan data nasabah. Dan ini beberapa contoh software penunjang dalam mengumpulkan data, seperti Sugar, CRM, Microsoft Dynamics, CRM ERP, EngageB. Tapi perlu diingat bahwa daftar ini dapat berubah seiring waktu karena perkembangan teknologi dan kebutuhan bisnis bank. Bank BRI terus berupaya mengadopsi teknologi terbaru untuk meningkatkan kualitas layanan dan efisiensi operasional mereka. Lanjut. Tahap penyimpanan data. Sebagai salah satu bank besar di Indonesia, Bank BRI memiliki sistem penyimpanan data yang canggih dan aman untuk mengelola data mereka. Penyimpanan data pada Bank BRI mencakup beberapa bentuk diantaranya. Pertama, data center. Bank BRI memiliki data center yang kuat dan terpercaya untuk menyimpan data dan mengamankan semua data mereka. Data center ini biasanya dilengkapi dengan infrastruktur tingkat tinggi. Yang kedua, cloud storage. Selain menggunakan data center internal, Bank BRI juga mungkin menggunakan layanan cloud storage untuk menyimpan data mereka. Cloud storage memungkinkan bank menyimpan data di infrastruktur cloud provider yang besar dan scalable, yang dapat membantu dalam menyimpan data yang besar dan meningkatkan fleksibilitas. Dalam memberikan pelayanan yang terbaik, teknologi distribusi data pun sangat menunjang dalam fleksibilitas penggunaan layannya, seperti load balancing, replikasi data, distribute data system, database replication, dan redundancy data center. Lanjut. Pengelolaan data. Tahap pengelolaan data. Pertama, data cleaning, mengatasi missing values, mendeteksi dan menghapus outlier data transformation. Fitur engineering. Pengembangan fitur membuat fitur baru dari data yang ada atau mengubah fitur yang ada untuk meningkatkan performa model. Ketiga, data integration. Proses menggabungkan dan menyatukan data dari berbagai sumber menjadi satu dataset yang konsisten dan terstruktur. Keempat, data reduction. Proses mengurangi volume data tanpa mengorbankan informasi yang relevan. Yang kelima, data formatting. Proses menyelesaikan data ke dalam format yang kompatibel dan mudah digunakan oleh algoritma dan sistem analisis data. Selanjutnya, pemodelan dan algoritma. Terdapat regresi, klasifikasi, decision tree, k-means, analisis asosiasi, neural networks. Berbagai teknik pemodelan dan algoritma digunakan untuk menganalisis data, memprediksi hasil masa depan, dan mengambil keputusan berdasarkan wawasan yang diperoleh dari data. Lalu evaluasi model. Terdapat training and testing, set split, eval cross validation, metrik evaluasi, confusion metrik, dan overfitting dan underfitting. Evaluasi model adalah tahap kritis dalam data science yang bertujuan untuk mengukur sejauh mana model yang dikembangkan dapat menggeneralisasi dan memberikan prediksi yang akurat pada data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Evaluasi model memastikan bahwa model yang dipilih memberikan hasil yang handal dan relevan untuk tujuan bisnis yang diinginkan. Selanjutnya, pengamanan data. Ada kriptografi dan pengawasan anomali. Keamanan data serangkaian prosedur yang dirancang untuk melindungi data dari kerusakan dan akses yang tidak sah.
Dan terakhir, pengelolaan resiko. Analisis resiko, stress testing, adalah pengelolaan risiko merupakan suatu proses yang bertujuan untuk mengelola risiko yang dihadapi oleh organisasi agar organisasi bisa memperoleh hasil yang paling optimal. Ya, sekian Mas. Baik, itu tadi pemaparan dari Bang Oki. Selanjutnya saya akan memaparkan materi selanjutnya di poin 5, yaitu implementasi produk data science pada Bank BRI. Di sini slide selanjutnya bisa di implementasi pertama produk data science di Bank BRI, yaitu fraud scoring real time. Ini hasil produk dari BRIBrain. Bank BRI sendiri menggunakan data science dalam peningkatan keamanan berkelanjut dalam pelayanannya kepada nasabah. Bank BRI dengan ini memanfaatkan data science dalam pengembangan big data dan artificial intelligence. Di sini adalah BRIBrain dianggap sebagai otak dari database Bank BRI yang akan menjadi power storage data, pemrosesan, dan pengambilan keputusan secara real time, terkhususnya pada fraud scoring. Sistem deteksi fraud real time ini memanfaatkan berbagai teknik dan algoritma yang kompleks untuk mengidentifikasi berbagai potensi aktivitas kecurangan dengan cepat dan akurat. Di antaranya machine learning, text mining, analisis sentimen, data streaming analytic, dan kombinasi dan teknik algoritma yang digunakan dalam deteksi penipuan ditingkatkan demi mencapai akuransi yang lebih tinggi dan mengidentifikasi kecurangan dengan cepat dan real time. Nah, di sini fraud scoring BRIBrain mengimplementasikan secara khusus diberikan kepada peningkatan produk dan layanan di aplikasi dan platform layanan Bank BRI. Dalam melakukan tugasnya, fraud scoring mencangkup 2 poin, yaitu fraud management dan fraud detection. Salah satu analisisnya yaitu menganalisis anomali transaksi yang mencurigakan. BRIBrain juga dapat lebih cepat menemukan potensi tindakan kejahatan perbankan. Sisi sebelahnya ada berupa gambaran di mana dengan membangun pola dari data BRIBrain dan analisis terhadap data terkait, kombinasi AI dan machine learning, tercipta alur penentuan keputusan secara real time. Nah, untuk selanjutnya yaitu keunggulan fraud score BRI Brain. Di antaranya itu kecepatan. Dengan menggunakan teknologi AI dan analisis data yang otomatis dapat mendeteksi potensi kasus penipuan dengan cepat dan responsif. Yang kedua itu pengurangan risiko. Melalui deteksi penipuan yang efektif, Bank BRI dapat mengurangi risiko kerugian yang disebabkan oleh tindakan penipuan. Yang selanjutnya yaitu akuransi. Dengan menggunakan algoritma dan model prediktif yang diperbarui secara berkala, BRI Brain dapat menghasilkan skor penipuan yang akurat. Untuk selanjutnya yaitu produk data science, yaitu klasifikasi pola nasabah. Dengan menerapkan data mining dan algoritma tertentu, Bank BRI mampu melakukan proses klasifikasi, yaitu pengelompokan nasabah ke dalam kelompok-kelompok berdasarkan ciri-ciri atau atribut tertentu. Hal ini dapat membantu bank dalam mengenal profil nasabah, menyediakan layanan lebih sesuai, dan juga membantu dalam deteksi potensi kecurangan atau perilaku mencurigakan. Di sini ada beberapa paling umum digunakan Bank BRI dalam jenis pengklasifikasian. Yang pertama itu klasifikasi risiko kredit. Ini merupakan bentuk pengelompokan nasabah ke dalam kelompok risiko berdasarkan riwayat kredit, penghasilan, jumlah pinjaman. Yang kedua itu klasifikasi jenis nasabah, yaitu membagi nasabah menjadi kelompok seperti perorangan atau bisnis berdasarkan tipe rekening atau kebutuhan finansial. Yang ketiga yaitu klasifikasi tingkat penggunaan layanan, yaitu mengelompokkan nasabah berdasarkan beberapa sering mereka menggunakan berbagai layanan perbankan, seperti transfer dana, pembayaran tagihan, atau investasi. Yang keempat yaitu klasifikasi tingkat loyalitas.
yaitu mengelompokkan nasabah berdasarkan beberapa sering mereka bertransaksi atau berinteraksi dengan bank, serta seberapa lama mereka menjadi nasabah. Pola dan alur. Pola dan alur ini Bank BRI menerapkan data mining dan algoritma C4.5. Ini diperuntukkan untuk membentuk pohon keputusan, di mana pohon keputusan ini merupakan metode yang klasifikasi dan prediksi yang sangat kuat dan terkenal. Tahap analisis dan pengujian data juga penunjang kesuksesan dalam pengklasifikasian ini. Pada umumnya, value analysis akan menghasilkan dua, yaitu data positif dan data negatif. Adapun manfaatnya yaitu manfaat yang diperoleh dengan tercapainya tujuan dari proyek ini, yaitu dengan adanya penerapan data mining untuk menentukan pola nasabah pada Bank BRI untuk membantu penyediaan pengetahuan informasi yang bisa dijadikan acuan pihak bank untuk menilai nasabah dengan record data yang ada untuk pengambilan kredit sebelumnya. Ini masuk pada pengklasifikasian klasifikasi risiko kredit. Baik, itu dari saya. Untuk selanjutnya dilanjutkan oleh Kak Gilan di poin 6. Baik, untuk kesimpulan dan sarannya, mengenai kesimpulan dan saran dari Bang Beri itu adalah yang pertama, keputusan berbasis bukti penerapan data sains pada Bank BRI memiliki dampak yang sangat positif dan signifikan dalam berbagai aspek operasional dan pengambilan keputusan melalui analisis data yang mendalam. Bank dapat memahami nasabah dengan lebih baik, mengoptimalkan layanan dan meningkatkan efisiensi. Yang kedua, meningkatkan layanan pelangganan. Penerapan data sains pada Bank BRI adalah langkah yang cerdas dan strategis untuk meningkatkan efisiensi operasional dan meningkatkan pengalaman nasabah dan menjaga keamanan serta stabilitas keuangan bank. Yang ketiga, personalitas pemasaran. Dengan data sains, Bank BRI mengoptimalkan penggunaan data dan teknologi data. Bank BRI dapat tetap bersaing dalam industri perbankan yang semakin dinamis dan kompetitif. Untuk saran dari Bank BRI itu pengembangan infrastrukturnya dalam peningkatan layanan yang berkelanjutan. Bank BRI selaku bank yang memiliki nasabah dan data yang besar agar terus melakukan improvisasi pada bidang infrastrukturnya. Dalam hal ini keamanan dan pengelolaan data. Yang kedua, pengumpulan dan data berkualitas. Memastikan data yang mengumpulkan berkualitas dengan validasi dan pemantauan secara berkala untuk memastikan keakuratan dan integritasnya. Untuk yang ketiga, kesadaran akan privasi dan kepatuhan. Memastikan bahwa penggunaan data tetap mematuhi aturan privasi dan peraturan kepatuhan data yang berlaku. Keempat, penggunaan teknologi data sains terbaru, terus mengikuti perkembangan terkini dalam bidang data sains dan memanfaatkan teknologi dan algoritma terbaru untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas analisis data. Yang terakhir, peningkatan kolaborasi, memperkuat kolaborasi dengan lembaga pemerintah lainnya, organisasi swasta, dan lembaga internasional guna mengintegrasikan data. Sekian presentasi dari kelompok 8. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok 8. Adapun kesalahan dalam penyampaian kami mohon maaf. Terima kasih semuanya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa.